puji-pujian. Kita mau bersorak-sorai, kita mau sembah Tuhan. Karena kita bersuka cita, kita punya juru selamat, kita punya kepastian akan keselamatan, amin. Oh, luar biasa Engkau Tuhan. Dahsyat Engkau Tuhan Yesus, kami bersyukur. Mari umat tebusan Tuhan, umat yang bersuka cita bersama-sama. Kita mau naikkan pujian ini sama-sama, amin. Haleluya. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, 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 hanya oleh darah Yesus. Oh, 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 hanya oleh darah Yesus. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat, amin. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau bersorak-sorai di dalam Engkau kemenangan kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau terus sembah Tuhan, kita mau terus puji Tuhan, amin. Kita mau terus bersorak-sorai, sebab kita punya Allah yang adalah sumber kemenangan kita, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya,
hukum dosa, segala keterikatan akan dosa. Sakit penyakit kami sudah selesai di atas kayu salib. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang pulihkanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan, Kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, Kuasa-Mu yang pulihkan.
Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku kepadamu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kematian-Mu menghidupkanku. Saudara yang terkasih, Bapa telah memberikan yang terbaik, karya terbesar, tubuhnya telah diremukkan, darahnya telah dicurahkan, karena Dia mengasihi Anda. Kalau yang terbaik, terindah, termulia telah diberikan bagi kita, tidak mungkin Dia tidak akan memberikan apa yang menjadi kerinduan hatimu saat ini. Bagi saudara yang merasa tidak dikasihi, tidak memiliki harapan dan masa depan, percayalah Tuhan mengasihi saudara. Terimalah, ucapkanlah kebaikan Tuhan, ucapkanlah karya terbesar Kristus. Aku terima hari ini, aku terima karya Tuhan. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
Shalom, Jemaat Gereja Bethel Indonesia dan seluruh cabang-cabang yang ada di sekitar kota Bandung dan dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita memperingati Jumat Agung, kematian Yesus, dan pada hari Minggu kita memperingati kebangkitan Yesus. Karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kita sekalian untuk berdoa bersama-sama. Bapa Sorgawi, kami bersyukur bahwa 2000 tahun yang lalu dengan kasih-Mu yang begitu hebat, Engkau telah datang ke dalam dunia, bahkan Engkau mati, disalibkan, dan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Hari ini kami memperingatinya sebagai hari sukacita, hari kemenangan, hari di mana Allah yang berinkarnasi di dalam Yesus Kristus telah membuktikan kasih-Nya kepada semua orang di dalam dunia ini. Berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu, agar supaya firman ini boleh menjadi sebuah landasan hidup kekristenan kami. Iman kami semakin diteguhkan karena kasih Allah yang luar biasa. Di dalam kemuliaan, keagungan, dan di dalam kebesaran nama yang luar biasa, nama Yesus Kristus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, silakan saudara mengambil Alkitab saudara dan kita akan membacanya bersama-sama. Tema kita pada hari ini adalah kematian dan kebangkitan Kristus, dasar hidup kekal. Firman Allah yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada saudara yaitu Yohanes 3 ayat 16. Kita akan bacanya, lalu kemudian penguraiannya bisa kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini sesuatu yang tidak diberikan oleh siapapun kecuali oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan kita membaca juga 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saudara boleh mengambil Alkitab dan boleh melihat ayat-ayat tersebut dan kita akan baca bersama-sama. Saudara boleh baca di rumah dan saya akan menuntun saudara melalui mimbar ini. Kebangkitan Kristus itu adalah temanya atau perikop daripada 1 Korintus 15. Ayat 1, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Kita harus berdiri teguh di dalam Injil, Bapak, Ibu, Saudara. 2, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat 3, sebab yang sangat penting yang telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Ayat yang keempat, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat yang kelima, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak, tua muda, besar kecil, dimanapun engkau mendengarkan firman Allah ini. Ini sesuatu yang indah, Bapak, Ibu, Saudara. Kasih-Nya yang begitu luar biasa, yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun kehebatan manusia, bahkan nabi apapun, nabi siapapun di dalam dunia ini, kecuali oleh karena Kristus. Kematian dan kebangkitan Kristus sebagai dasar utama anugerah kasih Allah kepada manusia berdosa. Hal ini harus melandasi iman kita. Boleh saya sebutkan iman Paskah ini sangat
menentukan perjalanan iman kita ke depan. Pada Jumat Agung 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus Kristus terpaku di kayu salib. Dari jam 12 sampai dengan jam 15, kegelapan meliputi tempat Yesus disalib. Tabir bait suci terbelah dua, gempa bumi, bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka. Saudara bisa membacanya di dalam Matius 27 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-56. Dan apa yang terjadi ini adalah sebuah peristiwa karya Allah yang sangat besar. Dan saya mau mengajak saudara untuk merenungkannya di dalam 1 Korintus 15, apa yang Rasul Paulus terima langsung dari Tuhan tentang hal tersebut. Yang pertama atau yang kesatu, yang sangat penting kusampaikan kepadamu. Ini bukan berita yang biasa-biasa, ini berita yang sangat penting. Ya, dalam bahasa Yunaninya itu protois. Protois itu yang terutama, yang terpenting, yang terhebat, yang Allah pernah berikan kepada manusia. Ini merupakan dasar utama dari seluruh iman Kristen. Luar biasa sekali. Karena itu tidak ada hal yang bisa kita banggakan sebagai manusia, yang kita sombongkan, kecuali karya yang luar biasa, ya, dari Tuhan kita Yesus Kristus. The important part of our life. Ya, dikatakan di sini saudara, ini iman Paskah yang luar biasa itu. Di dalam dituliskan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, jadi bukan hanya percaya waktu Yesus mati tetapi juga bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Bagaimana bisa kita dikumpulkan bersama-sama dengan Allah? Kalau kita punya iman, percaya bahwa Yesus telah mati untuk segala dosa kita. Tadi kita sudah baca, saudara. Ya, He's died for all our sins according to the scriptures. Ya, dikatakan begitu Bapak Ibu. Itu yang pertama ini, ya. Dan kita bisa lihat secara indah dan luar biasa ini. Poin yang kedua dari hal tersebut, dari suatu kepentingan yang hebat ini, adalah Kristus mati karena dosa-dosa saya dan saudara. Jadi kematiannya bukan karena dia dihukum karena perbuatan-perbuatan dosa, karena melawan pemerintah barangkali pada saat itu. Tapi kematiannya jelas karena dosa-dosa saya dan saudara. Tidak ada di antara kita yang bisa mengatakan bahwa saya orang baik, saya orang jujur, saya orang setia, saya orang yang beribadah selalu, baca Alkitab selalu. Oke, itu baik. Tetapi hal yang sangat penting, kita semuanya adalah orang-orang berdosa yang diampuni oleh karena kematian Kristus itu. Kisah Para Rasul 2 ayat 23 jelas menuliskan, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Ya, saudara bilang, saya nggak menyalibkan Yesus. Tapi ayat ini berkata, oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Ya, Dia disalibkan. Saya barangkali juga, saudara barangkali juga, karena dosa-dosa itulah kita menyalibkan Yesus. Apetanen, sampai Dia menghembuskan nafas di kayu salib, saudara. Dia berkata, it is finished. Sudah selesai. Itulah sebuah statement yang luar biasa. Semua dosa-dosa saudara, semua kesalahan saudara, kejahatan kita, melalui pikiran, melalui perbuatan-perbuatan kita telah diselesaikan di kayu salib. Itulah upah daripada kematian Kristus yang begitu fenomenal dalam kehidupan iman Kristen kita. Kisah Para Rasul 10 ayat 39 juga mengatakan, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantungkan Dia pada kayu salib. Salib merupakan hukuman bagi orang-orang yang akan dihukum mati, saudara. Penjahat-penjahat. Yesus di kayu salib dianggap sebagai penjahat, sebagai orang yang dianggap
mengganggu stabilitas bangsa Yahudi pada waktu itu, saudara. Ya, namun dengan tidak segan-segan dia menuju salib. Untuk apa, saudara? Mengangkat saya, mengangkat saudara, dosa-dosa saya dan saudara, untuk diberikan pengampunan yang indah dan luar biasa. Dia mati di kayu salib. Yang ke-1. Poin yang ketiga, ya, dikatakan di sana, Kristus telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Betul dia mati, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Betul Yesus mati, tetapi ia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ya, ini hal yang indah dan luar biasa. Dikatakan di dalam Alkitab juga, saudara. Ya, that was raised on the dead. Rise on the dead. Di kayu salib, saudara. Dia dibangkitkan. Ya, dia dibangkitkan the third day according to the scriptures. Hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati sesuai dengan kitab suci. Bukan sesuai dengan primbon, bukan sesuai dengan kata-kata orang, tapi sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Dan ini sudah dinubuatkan sejak dalam perjanjian lama. Ya, ini disebutkan, saudara, di sana di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20 dan ayat yang ke-21. Saya mengambil satu ayat saja di sana. Kita baca, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Tadi saya sebutkan inilah iman Paskah. Ya, dia yang benar itu adalah dia dibangkitkan. Ya, ada orang mau mencoba mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit. Itu adalah dicuri oleh murid Yesus. Tapi itu tidak benar, saudara. Kita tidak bisa membantah kitab suci. Ya, kitab suci yang mengatakan sejak dalam perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Jadi kalau ada orang mengatakan itu dicuri, itu sebuah manipulasi, sebuah penipuan besar. Namun apa karya Allah tidak dapat dibantah oleh siapapun juga. Dan poin yang terakhir, poin yang keempat, semua itu sekali lagi sesuai dengan apa yang tercatat dalam kitab suci. Tas grafas, sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan firman Tuhan yang telah ditulis dalam Alkitab. Tidak ada yang bisa membantah, saudara, karena itu ditulis oleh Allah sendiri melalui ilham roh yang ditulis oleh manusia, saudara. Ini poin yang terakhir, poin yang keempat. Kalau ada yang mengatakan dia dicuri, kalau ada yang mengatakan dia dipindahkan ke tempat lain, menipu kita sebagai orang Kristen, tidak benar, saudara. Penipuan-penipuan seperti ini kadangkala membuat kita terganggu. Kadangkala membuat kita bertanya, benarkah enggak Yesus bangkit? Tapi saudara nggak boleh ragu. Iman Kristen itu tidak boleh ragu bahwa Kristus telah mati, betul. Tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Kuburan tidak bisa menahan dia karena dia Allah yang luar biasa. Ini poin yang sangat penting. Ya, dikatakan dalam Yesaya 52 sampai 53, saudara boleh membaca semua kitab-kitab itu. Ya, dikatakan di sana seringkasnya begini, saudara. Hamba Tuhan yang menderita di dalam pasal 52 itu. Ya, ayat yang kelima saya mengambil satu ayat saja dari pasal 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Wah, luar biasa. Ini berita luar biasa, saudara, di tengah-tengah pandemi COVID-19, saudara. Ya, dikatakan di sana kita menjadi sembuh. Kita memasuki taraf di mana kita sembuh. Kalau ada di antara saudara yang hari ini mengalami penyakit-penyakit lain, ya, di luar COVID-19, mungkin saudara mengalami penyakit di dalam badan saudara, di pikiran saudara, di perasaan saudara, di hati saudara, di seluruh organ tubuh saudara. Saya mau kasih tahu saudara, ketika saudara mendengarkan firman Allah ini, jangan ragu-ragu mengatakan, Dia memberi saudara kesembuhan yang luar biasa. Inilah poin-poin penting, karena kasihnya kepada saya dan saudara, sehingga Dia rela menanggung semuanya ini. Dan saya percaya di tengah-tengah kondisi seperti hari-hari ini, yang mungkin orang mengatakan tidak baik,
mengalami banyak kesulitan di tengah-tengah pandemik ini, saudara. Tapi berita sukacita dari sorga di 2 April 2021, Jumat Agung yang indah ini, Good Friday buat saudara. Hari yang penuh dengan berkat, sehingga saudara mengalami kesembuhan ilahi, saudara mengalami berkat yang luar biasa, saudara mengalami anugerah Allah yang luar biasa. Kenapa? Dasarnya kasih Allah kepada saya dan saudara. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami kembali boleh mendengarkan firman Allah ini. Berita sukacita bahwa Engkau memberikan kami kesembuhan. Engkau memberikan kami anugerah-Mu Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, yang satu-satunya, dan memberikan kami kesembuhan, keselamatan, berkat, dan anugerah yang tak terbatas itu. Biarlah kuasa Allah yang hebat itu memberikan kami semangat baru, anugerah yang baru. Kami terus menghadapi hari depan bukan dengan patah semangat, bukan dengan kekecewaan, bukan dengan rasa sakit hati, tapi kami bersyukur. Kami mau melihat masa depan kami yang penuh dengan kegemilangan, kecemerlakan karena Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau selama-lamanya di dalam anugerah kemuliaan dan berkat Tuhan Yesus. Dalam Jumat Agung ini kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. This is my desire to honor
worship Him, honor Him. Hormati Dia teman-teman. Naikkan syukur, naikkan pujian, naikkan sembah. Thank you Jesus. Kau yang baik Tuhan. Worship Jesus. Selamanya Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Segala puji, segala hormat, segala pujian, segala hormat bagimu Tuhan. Kau yang ditinggikan. Haleluya. Hosana. Hosana in the highest. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Ya benar Tuhan, ini kami Tuhan. Kami persembahkan seluruh hidup kami persembahkan seluruh hati kami Tuhan, hanya bagi kemuliaan Tuhan. Jadikan kami alat-Mu Tuhan yang indah Tuhan. Lord, have your way Shalom. Sekali lagi Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah Jumat Agung pada tanggal 2 April ini, saya mengajak saudara bangkit berdiri. Kalau di situ ada banyak orang, saudara boleh lihat kiri kanan saudara, dan kita bersyukur dan katakan saudara, Yesus mengasihi Anda. Yesus mengasihimu. Kenapa Dia mengasihi? Karena Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk mengampuni dosa saudara dan saya. Kita berdoa dan kita bersyukur untuk menerima berkat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kematian-Mu di kayu salib. Itu bukan karena kutuk, itu bukan karena kejahatan-Mu Tuhan, tapi karena kutuk kami, kejahatan kami, dan berbagai dosa yang kami kerjakan itu telah Engkau ampuni dan Engkau selesaikan di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan.
Mungkin ada di antara kami yang sakit, biarlah Tuhan Engkau jamah kami. Karena Engkau mengatakan Engkau telah menjadi alat kesembuhan ilahi bagi orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah yang setia kepada Tuhan. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian pagi hari ini dan kekal sampai Maranatha. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sama-sama kita mengatakan amin. Bersorak-sorak, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus